Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma, kelas EKIS 1D dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Nindisari dari program studi ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juminda, NIM 2004010092. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangangku Tria Dwi Darmawan, NIM 20040101009. Jadi di sini mau Kak jelaskan apa itu hak asasi manusia dan bagaimana perkembangannya di dunia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari droit de l'homme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia. Sedangkan secara harfiah, hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki oleh seseorang karena orang itu adalah manusia. Hak asasi ini bersifat universal, merata, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan hak asasi manusia di dunia. Yang pertama yaitu perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa ditandai dengan adanya Piagam Besar Magna Carta pada tahun 1215, yang mana menjadikan para penguasa untuk tidak bersikap sewenang-wenang dan supaya penguasa bertanggung jawab atas kekuasaannya kepada rakyat serta menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Yang kedua yaitu perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum kemerdekaan banyak berdiri pergerakan nasional serta organisasi-organisasi seperti Organisasi Budi Utomo, Indonesia Partij, Serikat Islam, PKI, dan lain-lain. Dikarenakan banyak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh penguasa kolonial. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dipakai beberapa lembaga jumai oleh negara untuk melindungi HAM. Lembaga tersebut berfungsi untuk perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Adapun lembaga tersebut yaitu 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yaitu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Biro Konsultasi Bantuan Perguruan Tinggi. Pelanggaran HAM dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pelanggaran HAM Mabanda dan kedua pelanggaran HAM Maringan. Pelanggaran HAM Mabanda meliputi kejahatan genosida dan kejahatan manusia, sedangkan pelanggaran HAM Maringan itu adalah selain dari bentuk pelanggaran genosida tersebut. Sejarah pemikiran HAM. Yang pertama, sebelum Deklarasi Universal HAM. Awal perkembangan HAM dimulai tak kalah penandatanganan Margacatra oleh Raja Lachlan. Kemudian penandatanganan Petitian of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Pada tanggal 6 Januari 1941, Presiden Theodore Roosevelt memproklamirkan 4 hak kebebasan manusia yang dikenal dengan The Four Freedoms. 4 hak itu diantaranya hak kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya, hak kebebasan dari kemiskinan, dan hak kebebasan dari rasa takut. Yang kedua, setelah Deklarasi Universal HAM tahun 1948, secara garis besar, perkembangan pemikiran tentang HAM pasca Perang Dunia Kedua dibagi menjadi 4 kurun generasi, yaitu generasi pertama, pengertian HAM hanya berpusat pada hukum dan politik. Yang generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis seperti yang dikampanyekan generasi pertama, tetapi juga menyerukan hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga, sebagai penyempurnaan wacana HAM
generasi sebelumnya. Generasi keempat, lahirnya pemikiran kritis HAM sebagai dampak rumusan. Generasi ketiga, perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan pemikiran mengenai HAM di Indonesia terbagi dalam 2 periode, yaitu sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945, dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Tabe Morena bacakan materi tentang pelanggaran HAM. Yang pertama itu pelanggaran HAM. Ia tahu pelanggaran HAM setiap tahu atau kelompok tahu yang termasuk aparat negara mau disengajai ataupun tak disengajai atau lalai yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau nacabu hak na tahu yang najamin undang-undang dan taya na rupang atau na khawatirkan taya na bisa na peroleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Pelanggaran HAM bisa dilakukan oleh dua pihak, yaitu negara dan penyelenggaraan negara. Kemudian pihak-pihak luar negeri. Kemudian yang kedua, pengadilan HAM. Pengadilan IATF, pengadilan khusus kepada pelanggaran mabanda hak asasi manusia yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM tak na berwenang na periksa dan na putuskan perkara pelanggaran HAM yang mabanda yang napogau pea yang berumur di bawah 18 tahun. Ilalan pelaksanaan peradilan HAM menempuh proses peradilan melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat ilalan Undang-Undang Pengadilan HAM.